Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga rezeki yang melimpah ya. Amin. Nah, teman-teman, buah kurma pasti teman-teman tahu ya buah ini ya. Apalagi buah ini paling sering kita temui saat bulan puasa maupun saat lebaran. Saat bulan puasa bisa teman-teman konsumsi sebagai menu berbuka puasa ataupun cemilan saat lebaran. Nah, teman-teman pernah mendengar informasi buah ini baik di sosial media, informasi di media cetak tentang manfaat buah kurma ya. Ini bisa menyuburkan kandungan. Nah, teman-teman pasti pernah mendengar informasi tersebut. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan teman-teman? Silakan tulis di komentar ya. Nah, jadi buah ini dipercaya, yang buah berasal dari Arab ini dipercaya bahwa bisa menyebabkan ataupun membantu teman-teman menyuburkan kandungan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa iya buah kurma bisa membantu menyuburkan kandungan agar teman-teman cepat hamil. Nah, bagi yang sedang promil ataupun yang memiliki rencana untuk menambah momongan ataupun memiliki momongan, nah saya doakan semoga program hamilnya ini berhasil dan segera dikaruniai momongan ya, amin. Tapi perlu teman-teman ketahui ya, bahwa buah kurma ini bukan buah kurma kering, bukan buah kurma yang sering kita temui yang warna coklat itu ya, tapi buah kurma muda yang warnanya kuning ataupun juga kuning kehijauan. Nah, buah kurma ini kalau seandainya di daerah asalnya, ini kalau seandainya yang muda itu dikenal dengan nama kurma rutab ya. Jadi kurma rutab inilah yang dipercaya bisa membantu menyuburkan kandungan. Kurma rutab ini ataupun kurma setengah matang ini ya beda dengan kurma tua yang kita konsumsi biasanya. Nah, kalau kurma rutab ini ya rasanya memang teksturnya itu tidak semanis kurma tua ataupun kurma yang matang ini. Nah, jadi dia tidak begitu manis. Rasanya yang tadi juga teksturnya itu agak lunak. Beda dengan kurma tua yang rasanya manis dan juga teksturnya itu lembek. Kurma tua ataupun kurma tamar, nah ini kalau kandungannya ini sedikit berbeda dengan kurma rutab. Nah, misalkan nih sama-sama beratnya 100 gram. Nah, ini dia beda ya kandungan kalorinya. Nah, kalau seandainya kurma rutab, ini kandungan kalorinya per 100 gram itu cuma sekitar 180-an ya. Nah, kalau seandainya kurma tamar ini kandungan kalorinya 280-an. Nah, beda ya dari segi kandungan kalori, padahal beratnya sama-sama 100 gram. Selain kita ngomongin masalah kalori tadi, kandungan gula di kurma tamar juga cukup tinggi dibandingkan dengan kurma rutab. Akan tetapi, kalau masalah air, serat, dan protein di kurma rutab lebih baik ataupun lebih tinggi dibandingkan dengan kurma tua ataupun kurma tamar ya. Kemudian kalau kita ngomongin masalah vitamin dan mineral, baik kurma rutab dan kurma tamar ini sama-sama memiliki vitamin dan mineral yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Mulai dari kalium, kalsium, mangan, magnesium, tembaga, zat besi ya, vitamin B6, vitamin K, folat ya. Kemudian juga antioksidan. Nah, antioksidannya ini banyak sekali ya, mulai dari karotin, kemudian juga antosianin, fenolit, flavonoid. Nah, jadi teman-teman ini sangat banyak sekali vitamin dan juga mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau kita ngomongin masalah mineral dan juga antioksidan, nah kandungan ini terbanyak di kurma rutab. Itu karena apa? Karena seiring bertambahnya tingkat kematangan kurma, nah senyawa tersebut akan berkurang. Jadi teman-teman, kurma rutab ini bisa teman-teman konsumsi itu sebagai penyubur kandungan untuk wanita. Jadi baik dari kita lihat tadi vitamin, mineral, antioksidan, intinya kandungannya itu memang sangat banyak sekali manfaatnya ya untuk menunjang program hamil teman-teman. Nah, selain itu juga kurma ini menawarkan manfaat kesehatan yang tidak kalah penting dibandingkan dengan menyubur kandungan. Nah, jadi selain menyuburkan kandungan, ini juga kita dapat manfaat kesehatannya. Nah, diantaranya yang pertama mengendalikan gula darah. Loh, kok bisa dok? Kurma ini kan manis, kok bisa menstabilkan gula darah ataupun mengendalikan gula darah?
Nah, yang kita bicarakan di sini adalah kurma rutab ya, ataupun kurma muda yang setengah matang. Jadi, kalau seandainya kurma rutab itu kita ketahui kandungan gulanya, kemudian juga kandungan kalorinya itu tidak begitu banyak dibandingkan dengan kurma tamar. Nah, jadi pas sekali ini teman-teman mengkonsumsinya untuk menstabilkan gula darah. Kemudian juga kandungan seratnya kan lebih tinggi ya. Nah, ini bisa membuat teman-teman merasa kenyang lebih lama. Kemudian juga akan menurunkan nafsu makan teman-teman ya, supaya tidak makan berlebihan. Nah, jadi pantas saja ini manfaatnya bisa menstabilkan gula darah. Manfaat yang kedua, melancarkan pencernaan. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui tadi ya, kandungan serat dari kurma ini sangat banyak ya. Jadi sangat baik sekali untuk melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan pencernaan. Jadi teman-teman di sini bisa terhindar dari diare maupun sembelit. Nah, kalau seandainya teman-teman sedang mengalami gangguan pencernaan ataupun masalah pencernaan, nah coba dong makan kurma rutab ya. Nah, kemudian juga di sini teman-teman bisa menjaga kesehatan saluran pencernaannya. Dan yang tidak kalah penting nih teman-teman, serat pada kurma ini bisa membantu teman-teman menyerap nutrisi dari makanan. Nah, jadi teman-teman nutrisinya bisa tercukupi ataupun penyerapan nutrisinya lebih efektif kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi kurma rutab. Yang ketiga itu membantu memenuhi kebutuhan cairan. Nah, kurma rutab kalau dibandingkan dengan kurma tamar tadi, memang kandungan air kurma rutab itu lebih banyak ya dibandingkan dengan kurma tamar yang sudah mengering ya. Nah, tapi tetap ya, walaupun kandungan airnya lebih banyak, memang ini bisa membantu teman-teman memenuhi kebutuhan cairan. Tapi jangan salah sangka ya, nanti teman-teman memenuhi kebutuhan cairannya hanya dari kurma rutab, malah nggak minum-minum. Nah, ini juga malah bisa dehidrasi. Jadi memang manfaat kurma rutab bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan teman-teman ya. Yang keempat, meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, teman-teman kita ketahui ya, kurma tadi sangat banyak sekali antioksidan, macam-macam antioksidan. Nah, antioksidan ini bisa menangkal radikal bebas dan juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi efektif ya teman-teman untuk menangkal radikal bebas. Nah, teman-teman tahu tidak, di Timur Tengah sana, masyarakat di sana ya, itu memiliki kebiasaan, karena sudah kebiasaan makan kurma di pagi hari, kemudian juga dalam keadaan perut kosong, ini berguna untuk detoksifikasi tubuh. Jadi dia istilahnya itu untuk membuang racun-racun lah di tubuh ya. Nah, kalau seandainya teman-teman di rumah ada stok kurma, nah boleh nih dicoba kebiasaan ini. Dan nanti siapa tahu menular ke tetangga, menular juga ke kerabat maupun saudara ya kebiasaan baik ini. Nah, yang tidak kalah penting juga, antioksidan di kurma ini juga bisa menangkal ataupun menghindari penyakit-penyakit kronis seperti sakit jantung maupun juga sakit kanker. Nah, jadi sangat banyak sekali manfaat dari kurma ini ya. Manfaat yang kelima itu bisa membantu teman-teman menurunkan berat badan. Nah, teman-teman kalau ada niat nih untuk menurunkan berat badan, ini bisa menggunakan kurma ya sebagai cemilan. Nah, atau teman-teman yang sedang melakukan program hamil yang berat badannya berlebih, wajib nih menurunkan berat badan supaya program hamilnya menjadi lebih efektif. Nah, jadi kurma ini bermanfaat menurunkan berat badan karena kandungan vitamin, mineral, dan juga seratnya tadi ya. Kalau seandainya teman-teman seratnya tercukupi, ataupun seandainya lapar makan kurma, nah kemudian ini akan mengontrol nafsu makan teman-teman nih. Karena kandungan seratnya membuat kenyang lebih lama ataupun juga membuat teman-teman merasa cepat kenyang. Nah, kalau seandainya teman-teman cepat kenyang, otomatis nafsu makan teman-teman akan menurun, teman-teman tidak makan secara berlebihan. Walaupun demikian, teman-teman juga harus tetap ya olahraga, mengatur nafsu makan ataupun mengontrol asupan yang teman-teman makan. Jadi makannya harus lebih sehat menunya ya. Kemudian juga jumlah makannya, jangan juga makannya ya sembarangan, makan goreng-gorengan, makan yang berlemak, terlalu banyak ya lemaknya, lemak tidak sehat. Nah, ini juga tidak akan menurunkan berat badan dan juga tidak akan membuat program hamilnya menjadi baik ataupun benar ya. Nah, jadi kesimpulannya di sini teman-teman mengkonsumsi kurma rutab juga harus mengubah gaya hidup, mengubah pola hidup menjadi lebih baik, lebih sehat. Nah, jadi jangan hanya makan kurma ya kan,
Tapi kebiasaannya tetap nih, misalnya sering tidur-tiduran, malas-malasan, hanya ngemil di depan televisi, main handphone sambil ngemil. Nah, ini juga tidak benar ya. Jadi memang selain mengkonsumsi kurma tadi, teman-teman juga harus mengubah pola hidup menjadi lebih sehat, olahraga teratur. Nah, jadi jelas ya, jangan hanya makan kurma tapi tidak ada perubahan. Nah, itu tadi teman-teman manfaat kurma untuk menunjang program hamil, menyuburkan kandungan wanita agar teman-teman cepat hamil. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share, tulis komentar tentang kurma rutab ataupun kurma muda ini ya, atau teman-teman sudah pernah nyobain, gimana pengalamannya ya. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa juga di-like ya, di-share sebanyak-banyaknya. Saya doakan teman-teman yang sedang program hamil ataupun yang promil itu disegerakan untuk memiliki momongan. Amin. Nah, oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Tonton terus channel ini, share terus video-video di channel ini ya. Salam sehat, sampai jumpa.